Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terombang-ambing di perairan Berau, seorang pria dievakuasi ke darat. Sering terjadi antrean panjang di SPBU, Komisi 12 DPR RI cek ketersediaan BBM di Balikpapan. Pembahasan kenaikan upah minimum Kota Tarakan 2025 masih terus digodok oleh Dewan Pengupahan Kota. Pembahasan upah minimum Kota Tarakan dilaksanakan di ruang kerja Wali Kota pada Kamis pagi dihadiri oleh Dewan Pengupahan Kota yang terdiri dari perwakilan Serikat Pekerja, pengusaha, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Badan Pusat Statistik, serta akademisi. Secara umum besaran UMK tidak ada masalah karena sudah ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan 6,5%. Namun pembahasan jadi alot saat Serikat Pekerja meminta dimasukkannya kategori upah sektoral. Hingga Kamis siang proses pembahasan masih berlangsung. Pak, ini kan tadi sudah berjalan Pak, alot nggak Pak pembahasannya hari ini? Ya, saat ini memang untuk pembahasan UMK, alhamdulillah, soalnya karena sudah ada peraturan yang mengatur Permenaker 16 tahun 2024 untuk UMK kan naiknya 6,5%. Memang sudah aturan, sudah baku. Tinggal kita di tim DPK ini menghitung. Jadi menghitungnya berapa kenaikannya seperti itu. Kalau itu sudah tidak masalah. Seperti itu yang jadi masukan dari teman-teman serikat itu terkait dengan UMSK. Apa itu Pak? Upah minimum sektor. Sektoral. Jadi ini masih berkutat di situ ya, ya? Betul, itu masih, jadi belum ada kesepakatan. Dalam pembahasan sementara, besaran UMK Tarakan 2025 sekitar 4,4 juta rupiah. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, perwakilan buruh menginginkan adanya penetapan besaran UMK per sektor seperti sektor perkayuan, sektor pertambangan, sektor perikanan, sektor perhotelan, dan lain sebagainya. Dan kami maunya sih di pihak pekerja tuh upah minimum sektoral itu harus muncul karena sesuai amanah undang-undang untuk direkomendasikan ke wali kota, terus wali kota merekomendasikan ke gubernur. Dan ini mungkin setelah kami break ini kami membahas masalah UMSK. Kalau masalah UMK sudah aman di angka 6,5. Kalau UMK Tarakan yang tadi dibahas. UMK Tarakan dari situ yang saya kemarin yang 4188 sekian tuh dikalikan dengan 6,5 sehingga naiknya itu sekitar 272 dan hasilnya sekitar 4.400. Setelah besaran UMK disepakati oleh DPK, akan diajukan ke Gubernur Kalimantan Utara untuk disetujui. Jika sudah ditetapkan, akan mulai berlaku pada Januari 2025. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Deretan produk UMKM dipamerkan di Gedung Visitor IKN dan merupakan hasil karya dari para ibu rumah tangga dan kaum disabilitas yang telah selesai mengikuti program pelatihan literasi digital yang digelar oleh Otorita IKN Kamis siang. Deputi Transformasi Hijau dan Digital menyebut pelatihan yang diikuti oleh ratusan ibu rumah tangga yang bertinggal di sekitar IKN ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan serta pendapatan mereka dan dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari.
Ya, jadi program Coding Mom, Coding Difabel, dan Solar Mama ini adalah program dari Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melakukan reskilling dan upskilling warga lokal di IKN. Jadi program Solar Mama ini dilatih ibu-ibu rumah tangga, teman-teman difabel untuk merakit, memanfaatkan solar panel. Dan ini kemudian digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat di tempat mereka. Kemudian untuk program Coding Mom, Coding Difabel, ini para ibu rumah tangga, baik tamatan SD hingga S1, kemudian teman-teman difabel, ini diberikan pelatihan reskilling, upskilling hampir 2 bulan. Diberikan pelatihan mengenai literasi digital, kemudian pembangunan website, desain grafis, hingga memarketkan produk-produk UMKM mereka ke platform e-commerce. Nah, ini program ini sudah berjalan sampai saat ini ke batch 4. Untuk program tahun ini sendiri, untuk Solar Mama diikuti oleh 50 peserta, dan untuk Coding Mom, Coding Difabel ini sekitar 90 orang. Salah satu peserta pelatihan literasi digital mengaku bangga bisa mengikuti pelatihan ini dan selain mendapatkan ilmu, ia juga bisa membuat dan mendesain laman sendiri untuk memajukan usaha sembako milik orang tuanya. Ya, alhamdulillah sangat senang sekali, bangga sekali bisa diberikan kesempatan dalam mengikuti program Coding Mom dan Coding Difabel batch 3 ini. Ibu ikut program yang mana nih, Bu? Kebetulan saya masuk dalam program upgrading skill. Oke, itu udah artinya gimana tuh, Bu, upgrading skill? Dalam mengembangkan ilmu teknologi seperti membuat situs website, desain-desain grafis, dan marketing digital. Oke, berarti sekarang udah bisa buat website ya, Bu? Iya, alhamdulillah sudah bisa, sudah memiliki. Apa yang dibuat ya, Bu? Kebetulan saya memiliki usaha yang dikembangkan oleh orang tua saya, jadi saya membuat situs website untuk mengembangkan, untuk memperluas lagi usaha apa yang dimiliki orang tua saya. Pelatihan literasi digital ini rencananya akan diadakan kembali tahun 2025 yang akan diikuti dengan pembangunan perpustakaan digital di Ibu Kota Nusantara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Bazar UMKM dan pangan murah yang digelar di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, Kamis siang, ramai peminat. Barang yang dipasarkan cukup beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga makanan kemasan. Beberapa warga nampak bertransaksi untuk membeli barang kebutuhannya. Salah satu pembeli mengatakan harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibanding harga di pasaran. Lagi beli kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga. Nah, ini beli beras ya ini ya? Iya, beras, kopi, mie. Nah, harga di sini gimana? Lebih murah atau seperti apa? Ya, lebih terjangkau lah daripada harga di pasar. Di pasar ya? Ya. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan menjelaskan, Bazar UMKM dan Pangan Murah dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan pangan, terutama jelang Natal dan Tahun Baru. Pihaknya menjamin harga kebutuhan pokok saat ini masih stabil dan stok hingga 3 bulan ke depan masih terjamin. Untuk kebutuhan bahan pokok itu ketersediaannya sampai 3 bulan ke depan insya Allah masih cukup. Ya, mempunyai stok untuk kesiapan pada tahun Natal dan Tahun Baru. Ya. Nah, antisipasi kalau terjadi misalnya nih ada permainan atau gejolak harga tinggi, antisipasi dari Ketahanan Pangan. Kalau kita itu biasanya kita akan monitor harga di pasar baik konsumen atau produsennya.
Diadakannya Bazar UMKM dan Pangan Murah diharapkan dapat membantu warga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus mendukung perkembangan usaha UMKM. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.